Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah mahabbah, tahiyyah ahlul jannah. Saya sampaikan salam perdamaian, salam cinta, salamnya penghuni surga kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Imam Bonjol yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya kerapian dalam pakaian, tapi takwa yang sebenarnya. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam satu kondisi, mati dalam kondisi Islam. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat-nikmat itu sangat banyak sekali. Wakeh tenan bahasa kita ya. Wakeh, banyak banget. Di antara nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, yang dengan keduanya kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bersama-sama duduk bersimpuh di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak dan ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya sedoyo pengen masuk surga napa mboten? Pengen masuk surga napa mboten? Kalau pengen, buktikan dengan banyak-banyak menuntut ilmu. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mana jalan tersebut tujuannya dalam rangka bukan karena dunia, karena menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap duduknya kita di majelis ilmu merupakan pertanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih cinta sama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan buat hamba tersebut rajin untuk bermajelis ilmu. Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Jadi kita bukan belajar masalah dunia tok, ya, karena orang yang belajar masalah dunia saja dia tercela.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang minta rabbana atina fid dunya, ya Allah, semoga jodohku cantik, jodohku kaya dan sebagainya. Masalah rezeki jodoh. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, enggak minta surga, enggak minta supaya nanti ada bidadari di surga. Yes, permintaannya dunia saja. Akan tetapi juga banyak orang yang berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masih banyak kok yang dia juga minta dunia juga sekaligus minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngeten. Ini yang terbaik. Jadi minta dunia sambil minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana di majelis ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama seluruh para sahabat ala sururim mutaqabilin, di atas ranjang kita saling berhadap-hadapan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas suatu kajian yang bertemakan meminta surga dan berlindung dari neraka. Baik jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada sekitar 7 bab ya yang akan kita bahas di pagi hari ini. Saya buat bab agar jelas pengajian kita, agar terarah. Itu yang pertama adalah tujuan hidup kita. Karena tidak sedikit di antara umat Islam yang hidup di dalam kebimbangan. Mereka tidak tahu kenapa mereka diciptakan. Kerjanya hanya mencari makan, pulang ke rumahnya, besok bekerja, cari makan. Sampai kapan mereka seperti itu? Sampai mati mungkin. Sebagian umat Islam juga hidup di dalam pertikaian yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Dan sebagian besar umat Islam juga hidup di dalam kehinaan yang sangat memprihatinkan. Jumlahnya banyak, tapi dibantai di berbagai negeri. Itu semata-mata karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Dia tidak tahu menahu tentang Al-Quranul Karim. Maka marilah kita senantiasa belajar Al-Quran. Bukan cuma belajar, membaca saja. Ya, kita kaji, kita pahami, kita hafalkan, kita amalkan. Supaya apa jemaah? Supaya kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita, apa tujuan kita diciptakan. Baik, itu pembahasan pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah ibadah dengan berharap surga dan juga agar terjauhkan dari neraka. Apakah disebut sebagai ibadah yang tidak ikhlas? Soal kita akan bahas. Ya. Karena ada sebagian pemikiran yang mengatakan kamu ibadah mengharap surga, nggak ikhlas. Ibadah ya hanya kepada Allah saja, nggak usah mengharap surga. Karena ada yang bilang seperti itu. Dan yang bilang ini bukan orang biasa, ulama. Entah itu ulama zaman dahulu maupun ulama zaman sekarang. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kabar gembira bahwasannya seluruh jamaah Masjid Imam Bonjol kelak akan masuk surga. Dan juga penceramahnya juga, nggak lupa ya. Seolah kita semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar gembira ya. Kemudian selanjutnya adalah sedikit saja gambaran tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ada gambaran neraka sekilas ya. Kita nggak bahas semua karena waktu yang sangat singkat ya. Soalnya kalau diundang lagi nanti saya akan bahas yang panjang gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah modal utama dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan agar terhindar dari neraka. Selanjutnya yang terakhir adalah inti pembahasan kita, yakni meminta surga, berlindung dari neraka.
Taib jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan hidup kita? Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk apa? Coba bisa kita buka Quran surah Az-Zariyat. Ya, surah Az-Zariyat ayat 56. Monggo mungkin ada yang bisa membacakan biar kita saling komunikatif nggih. Mungkin ada yang bisa membawa Al-Quran atau pakai HP nggak apa-apa. Insya Allah singkat ayatnya, dibaca ayatnya sekaligus dibaca artinya. Tujuan hidup kita di dunia. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Jadi jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di dunia enggak lain, enggak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan dengan ibadah kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan berbuah surga. Dan dengan ibadah juga kita akan bisa terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan berbuah neraka. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Kemudian pertanyaannya, apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Jamaah? Tidak nggih? Oh, kompak tidak semuanya ya. Ya, padahal yang nyuruh ibadah siapa? Allah. Allah butuh nggak dengan ibadah kita? Tidak, ini dalilnya. Ayat selanjutnya, monggo dibaca. Ayat 57 sampai 58. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Baik. Jadi Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Dalilnya ada di 2 ayat setelah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. 2 ayat selanjutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku nggak butuh dikasih rezeki sama makhlukku. Aku nggak butuh dikasih makan sama makhlukku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Maha Pemberi rizki. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari as-sunnah, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan ya, bahwasannya Allah nggak butuh dengan kesolehan antum semua. Allah nggak butuh dengan takwa kita semuanya. Justru kitalah yang butuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadis Arba'in An-Nawawi. Pastinya antum semuanya nggak asing dengan kitab ini ya. Karena hampir seluruh ma'had, seluruh pondok, seluruh masjid pasti ada pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Di hadis yang ke-24, hadisnya sangat panjang. Ini saya baca sebagiannya saja. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu sejak zaman Nabi Adam dan orang yang terkemudian sampai nanti hari kiamat, baik manusia maupun jin, setakwa hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, jikalau kita semuanya dari dulu sampai nanti semuanya soleh, semuanya berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, niscaya hal itu tidak menambah sedikit pun dalam kekuasaanku, nggak ngefek kepada
kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya orang-orang terdahulu dan terkemudian, baik manusia maupun jin, sedurhaka hati orang yang paling durhaka di antara kalian, semuanya menjadi orang kafir, sekafir Abu Jahal, sekafir Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang butuh ibadah sebenarnya? Kita semuanya. Allah nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah ibadah dengan berharap surga dan agar terhindar dari neraka. Apakah berarti ibadah kita cacat? Ibadah kita tidak ikhlas? Apa jawabannya? Betul apa tidak? Tidak ikhlas nih berarti ya, jawabannya adalah ngapunten yang bilang nggak ikhlas ya. Pernyataan tersebut tidak benar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sendiri yang memerintahkan kita beribadah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya Ustadz? Saya tunjukkan nih dalilnya. Ini enggak kelihatan nih. Kelihatan semuanya? Baik. Apakah ikhlas berarti tidak boleh mengharap pahala dan surga? Memang banyak orang yang berkata seperti itu. Sebagian ulama dan ahli ibadah, ya dalam tanda kutip, sebagian orang-orang sufi, mereka mengatakan, jika aku beribadah kepada Allah karena mengharap surganya dan karena takut akan siksa nerakanya, maka aku adalah pekerja yang jelek. Tetapi kata mereka ya, aku hanya ingin beribadah semata-mata karena cinta dan rindu padanya. Dan salah satu di antara mereka mengatakan dalam syairnya, aku sama sekali tidak mengharap surga dan takut pada neraka. Wala'iyadzubillah, sangat berani orang ini sebagai balasan ibadah, dan aku tidak mengharap rasa cintaku ini sebagai pengganti. Jadi intinya mereka bermaksud mengatakan bahwa janganlah kita beramal hanya karena ingin mengharap pahala, hanya karena ingin mengharap surga, hanya ingin karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tidak ikhlas, kata mereka. Namun pada kenyataannya, jika kita baca Al-Quranul Karim, jika kita telaah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan tersebut sungguh jauh dari kebenaran. Maka kita baca ya berbagai ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menyuruh kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita beribadah. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan surga. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba. Yang demikian maksudnya adalah ayat 22 dan sampai ayat 25 sebelumnya, yaitu saya bacakan nih ayatnya. Innal adrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang bawa Quran bisa dicek Quran surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai ayat 25. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adrar benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Araiki adalah kasur khusus untuk pengantin yang baru nikah ya. Namanya arikah bahasa Arabnya, jamaknya araik ya. Jadi kasur khusus permadani yang diperuntukkan untuk pengantin baru
Ya, mungkin ada pengantin baru di sini. Pengantin lama semua ya. Kenapa? Baik. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Mereka sudah puas dengan kenikmatan surga. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak, disegel. Khitamuhu misk, laknya dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang demikian itu hendaklah manusia berfastabiqul khairat. Kan Allah sudah pamerkan kenikmatan surga, maka ayo berlomba-lomba. Ya, baik, ini dalil yang pertama. Ya, soalnya ada sekitar 10 dalil yang saya siapkan gitu. Kemudian yang kedua, saya singkat mawon, Nabi SAW pernah memerintahkan kepada kita ya untuk meraih surga, bukan cuma surga biasa saja, tapi surga Firdaus. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Jadi surga itu ada berapa tingkat jamaah? 100 tingkat. Ya. 100 tingkat. Yang Allah menyediakannya, Allah mempersiapkannya untuk para mujahid fi sabilillah. Jarak antara surga yang pertama dan surga yang kedua itu seluas langit dan bumi. Ini dalilnya. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kata Rasulullah SAW, jikalau kalian minta surga, jangan minta surga yang paling bawah, minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Karena sungguh dia, maksudnya surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atas surga Firdaus itu adalah singgah sananya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dan darinya sumber sungai-sungai surga mengalir, tajri min tahtihal anhar. Hadis ini sabar ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hibban. Baik, kemudian selanjutnya dalam Al-Quran pun disebutkan balasan dari suatu amalan. Dalam surah Al-Kahfi yang kemarin Bapak Ibu baca, ayat-ayat terakhir, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, yang mana surga Firdaus tersebut menjadi tempat tinggal bagi mereka. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Jadi kalau orang sudah masuk surga, dia nggak akan pingin pindah. Seperti itu. Ya. Baik. Sebagiannya bapak-bapak, kalau sudah mendapatkan istri ibu, ya, maka nggak akan berpindah ke lain hati. Insya Allah. Ya. Baik. Lanjut. Yang keempat, sifat ibadur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat ibadur rahman, mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap jauh dari siksa neraka. Saya bacakan artinya saja. Dan orang-orang yang berkata, maksudnya ibadur rahman, mereka berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Mereka takut kepada neraka. Siapa yang takut? Ibadur Rahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Selanjutnya adalah sifat ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Mereka juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Apa permintaan mereka? Dalam Quran surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
yang artinya adalah, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul Engkau. Berilah kami surga. Karena setiap Rasul, sejak Rasul Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, dan seluruh nabi-nabi, mereka menjanjikan kepada umatnya surga bagi yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian lanjutnya, dan janganlah Engkau ya Allah hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Baik, selanjutnya para malaikat yang kita tahu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah maksiat sama Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling taat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta surga. Ini kita baru tahu kan ya, bahwasanya malaikat juga minta surga. Masya Allah. Ini dalilnya. Nabi SAW menceritakan keadaan para malaikat kepada para sahabat. Beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yas'aluni," apa yang para malaikat mohon kepadaku? Qala yas'alunakal jannah. Ya Allah, para malaikat mereka memohon padamu surga. Jadi malaikat juga minta surga. Baik, kemudian di dalam surah At-Tahrim, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dia juga minta surga. Mana dalilnya? Rabbi banili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dia berdoa, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, dari suamiku dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran surah At-Tahrim ayat 11. Baik. Kemudian yang ke-8, dalil yang ke-8, bahwasannya kita beribadah memang niatnya untuk mencari surga dan berlindung dari api neraka. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak kita, bapaknya para nabi pun meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 85, waj'alni min warasatil jannatin na'im, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, kita lanjutkan lagi dalilnya. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita. Bukan cuma menyelamatkan diri kita saja, tapi keluarga kita dari api neraka. Dalilnya juga sama di Quran surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia dan batu. Manusia yang seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga-penjaganya adalah malaikat zabaniyah yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka penjaga neraka yang kita sebut sebagai malaikat Malik atau zabaniyah, enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu taat terhadap perintah Allah untuk menyiksa para penghuni neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Baik, terakhir, walaupun masih banyak ya dalilnya ya. Terakhir, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat, yang pastinya perintah ini juga mengarah kepada kita semuanya, untuk
bersedekah walaupun dengan 1 kurma. Dan 1 kurma itu harapannya agar bisa menghindarkan kita dari api neraka. Mungkin ini hadisnya sudah masyhur ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Faman lam yajid fabikalimatin thayyibah. Jika kamu tidak punya 1 kurma, maka bentengilah diri kalian dengan kalimat-kalimat yang baik. Baik jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat sendiri dan menyaksikan berbagai dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah kami paparkan, ini menunjukkan bahwasannya seluruh ajaran agama Islam mengajak setiap hamba untuk mencari surga dan berlindung dari api neraka. Dalil-dalil tersebut juga menunjukkan bahwasannya para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para malaikat, dan para aulia Allah yang mulia, mereka semua beramal karena ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa neraka. Mereka adalah hamba Allah terbaik. Ya. Lantas pantaskah mereka disebut dengan pekerja yang buruk? Pantas napa mboten? Tidaklah sangat pantas. Ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, meminta surga dan berlindung dari siksa neraka adalah jalan hidup para nabi Allah, utusan Allah, seluruh wali Allah, ahli surga yang terdepan, as-sabiqunal muqarrabun, dan ahli surga yang pertengahan, ashabul yamin. Jadi kesimpulannya jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ikhlas ya adalah kita beramal dengan mengharap segala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharap surga yang di dalamnya ada bidadari, kemudian di dalamnya ada sungai dan lain sebagainya. Termasuk pula dalam hal ini adalah ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ya, bukan cuma surga saja, tapi kita minta, ya Allah, izinkan kami kelak di surga bisa memandang wajahmu, karena kenikmatan yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang pernah saya sampaikan di khutbah Idul Adha ya, Idul Fitri ya kemarin ya. Yaitu kenikmatan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya ikhlas. Baik. Jadi sudah terjawab nggih? Ibadah dengan berharap surga dan terhindar dari api neraka. Ikhlas napa mboten? Ikhlas. Ya. Baik, seperti itu nggih. Selanjutnya kabar gembira ini ya. Bahwasannya seluruh umat Nabi SAW akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, umat Islam, kita semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kecualinya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Kata siapa ini? Kata Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa sih umatmu yang enggak mau masuk surga? Qala, Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat sama perintahku, maka mereka akan masuk surga. Dan barang siapa maksiat kepadaku, enggak taat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau ikut sunnahnya Rasulullah SAW, dialah, merekalah yang tidak mau masuk surga. Maka jangan-jangan kita ini termasuk yang tidak mau masuk surga. Wal'iyadu billahi min zalik. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Baik. Selanjutnya, ini sampai jam berapa Pak Yusuf? Sampai suruh nih insyaallah. Gambaran tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar tentang surga, membacanya di dalam Al-Qur'anul Karim.
menelaahnya di dalam sunnah Rasulullah SAW, menyimaknya dari uraian-uraian para ustadz tentang bangunan yang terbuat dari emas dan perak, tentang kerikilnya yang terbuat dari batu mulia, tentang 4 sungainya yang sangat indah dan menakjubkan, tentang nikmatnya yang tak terputuskan, makanan yang lezat tak terbayangkan, tentang waktunya yang kekal dan abadi, khalidina fiha abada. Apakah setelah bertahun-tahun kita menyimak tentang keindahan surga, kita termotivasi untuk beramal, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang dan berupaya untuk menggapainya? Ataukah semua itu hanyalah memori sementara yang kemudian hilang dan terlupakan? Jemaah, sehari kita ingat tentang surga, 1 bulan kita bekerja untuk dunia. Kita lebih berambisi untuk mencari harta dan tahta. Bila bekerja untuk dunia, seakan kita tidak kenal lelah dan susah. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat orang yang berjuang untuk dunianya. Batu dia hancurkan, mentari yang terik dibiarkan membakar punggungnya, asap di jalanan tak ia hiraukan, berpisah dengan keluarga, dengan anak dan istri dia lakukan. Untuk apa? Untuk dunia yang kita semua tahu nilainya tidak lebih dari 1 sayap ekor nyamuk. Kita terperdaya. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, simaklah sebuah kisah yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW tentang orang yang terakhir keluar dari api neraka, yang terakhir masuk surga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la a'lamu akhiru ahli an-nari khurujan minan nar wa akhiru ahli al-jannati dukhulan ila al-jannah rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulu Allah azza wa jalla idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah fayaqulu ya rabbi qad wajadtuha mal'ah fayaqulu azza wa jalla lahu idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa 'asrata amsalha fayaqulu ataskhara bi wa antal malik ataskhara bi wa antal malik. Jemaah, Nabi SAW menceritakan tentang orang yang terakhir keluar dari api neraka. Dia keluar dari api neraka dengan merangkak. Setelah semua orang sudah masuk surga, tinggal dia sendirian yang belum masuk surga. Dia merangkak menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan saat dia sampai di depan pintu surga, idhhab fadkhulil jannah, kau masuk, kau pergi sana, kau masuk ke dalam surga. Kemudian jemaah, orang ini pun membuka pintu surga dan masuk ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Lalu dibayangkan dalam khayalan dia, dalam bayangan dia, bahwasannya surga itu sudah penuh. Qad akhadhan nas manazilahum. Ya Allah, orang-orang sudah ambil tempat buat mereka di surga. Ya Allah, gak ada lagi tempat buat aku. Dia balik. Ya Rabbi wajadtuha anna mal'ah. Aku dapati surgamu sudah penuh ya Allah. Lalu Allah katakan kepada dia, idhhab fadkhulil jannah. Kau masuk, kau pergi sana, kau masuk ke dalam surga. Laka mithla dunya fa inna laka mithla dunya, bagimu seperti isi dunia ini. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bayangkan orang yang terakhir masuk surga mendapatkan seperti isi dunia ini. Siapa yang memiliki separuh kota Malang? Siapa yang memiliki separuh Indonesia? Siapa yang memiliki separuh dunia? Miliaran manusia memilikinya. Dan orang yang terakhir masuk surga, dia dapat seperti isi dunia. Tidak hanya seperti isi dunia. Allah katakan kepada dia, walaka asrata amsalid dunya, bagimu 10 kali lipat dunia. Jadi dia dikasih 10 kali lipat dunia,
langit dan bumi, dia jadi sultannya di situ. Baik jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Jikalau itu karunia Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang terakhir masuk surga, bagaimana yang di level atasnya? Bagaimana yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Firdausil A'la? Yang mana wallahi demi Allah, bumi ini, bahkan dunia ini hanyalah setitik dari jutaan bintang-bintang, bahkan miliaran bintang-bintang yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala karunia dan nikmatnya kepada para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, itu sedikit tentang gambaran surga. Saya kasih gambaran surga yang paling cetek, ya. Surga yang paling ringan, surga yang untuk orang yang terakhir masuk surga. Seperti itu. Seperti apa tadi? 10 kali lipat dunia. Level atasnya lagi nggak bisa kita bayangkan. Ini dalilnya. Gambaran tentang tingginya kenikmatan surga dinyatakan dalam hadis qudsi yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam hadis ya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan tinggi di surga, yang mana kenikmatan tersebut belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan gak akan terlintas dalam hati manusia. Gak bisa kita bayangkan. Setelah Rasulullah SAW bersabda demikian, beliau kemudian membaca ayat Al-Quran, Quran surah As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan surga untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu adalah balasan terhadap mereka yang mengerjakan amal kebajikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya. Jadi saya apalagi ya, nggak bisa menggambarkan tentang keindahan surga. Taib jamaah yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir ya, yaitu gambaran neraka. Gambaran neraka. Ini kita perhatikan nggih. Fisik penghuni neraka. Nerakanya sudah nggak usah kita bayangkan, sudah ngeri banget. Lawang kompor yang kita nyalakan cetek, tangan kita taruh 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang berani? Nggak ada. Neraka 70 kali lipat dari api yang ada di bumi. Ya. Taib jamaah, saya bacakan ya dalilnya. Duplikat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ini fisik penghuni neraka ya. Jarak antara 2 ujung pundak orang kafir di dalam neraka itu sejauh perjalanan 3 hari. Ya. Yang perjalanan tersebut ditempuh oleh penunggang kuda yang larinya sangat cepat. Itu pundaknya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat giginya ya sekarang ya. Giginya penghuni neraka. Ya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ya, bersabda, sesungguhnya penduduk neraka akan membesar ketika mereka masuk neraka sampai gigi gerahamnya, gigi saja ya, itu sebesar gunung Uhud. Yang pernah umrah atau haji pasti pernah melihat gunung Uhud nggih? Itu giginya penghuni neraka, gigi geramnya sebesar gunung Uhud, sangat besar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, gigi geraham atau gigi taring orang kafir penghuni neraka seperti gunung Uhud, sementara tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Akan tetapi ukuran tersebut tidak berlaku kepada seluruh penghuni neraka.
Karena ada juga orang kafir yang ada di neraka. Orang penghuni neraka itu dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang takabur, orang yang sombong. Jadi orang yang sombong nanti di neraka dia akan mengecil. Karena ketika di dunia mereka besar, maksudnya gede rumangsa gitu ya, sombong mereka. Ya. Baik. Ini semata-mata untuk menambah rasa sakit mereka, ya, dibesarkan seperti itu. Tapi ini gambarannya ya, sedikit gambaran tentang neraka. Maka jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk menjadi salah satu dari penghuni neraka. Ketika mereka dibakar dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika orang-orang yang berada di neraka menjerit, berteriak, mengatakan akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami. Untuk apa jamaah? Untuk menghitung duitnya? Atau untuk melanjutkan bangunan rumahnya, atau untuk melanjutkan proyeknya, atau untuk melanjutkan ronde dalam gamenya? Kala, tidak. Mereka hanya ingin beramal soleh, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang dulu pernah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Maka jamaah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala atas rontan mereka minta keluar dari neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih waktu sama kalian? Kita kasih umur sama kalian, kita kasih kesempatan sama kalian, kita panjangkan umur kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi sayangnya tidak ingat kecuali orang-orang yang telah Allah kasih hidayah, kasih taufik, kemudian dia ingat dan telah datang kepada kalian sebuah peringatan. Hei orang-orang penghuni neraka, bukankah sudah ada YouTube? Ada kajian ustadz di sana, ada masjid Imam Bonjol, ya, ada masjid di mana-mana, ada talim di situ. Kenapa kamu nggak ikut? Maka rasakan, fadzuqu fama lil zalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ini sekilas tentang gambaran neraka. Wal'iyadu billahi min zalik. Taib jamaah. Dua modal utama dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihah. Apa itu? Kesehatan. Yang kedua al-faragh. Apa? Waktu luang. Maka sejatinya kita sebagai umat Islam memiliki dua modal utama dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu luang, banyaknya waktu luang yang Allah berikan kepada kita, kita bisa maksimalkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sujud. Untuk apa? Untuk surga dan agar terhindar dari api neraka. Taib jamaah, terakhir inti pembahasan kita adalah meminta surga dan berlindung dari api neraka. Kami akan memberikan satu amalan, ya, yang mana satu amalan ini insyaallah taala kalau kita istiqomah kita mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Purun napa mboten? Purun napa mboten? Ini kan waktunya sudah habis kan ya. Kita lanjutkan bentar enggak? Lanjutkan bentar ya. Ini to the point-nya, poin intinya ya. Itu amalan yang insyaallah mengantarkan kepada kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallahul jannah thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nar
Thalatha marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar, yang artinya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaut, ya, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi derajatnya sahih sama hasan. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Intinya hadis ini insyaallah bukan hadis dhaif, dan ini bisa kita amalkan. Man sa'alallahul jannah thalatha marrat. Barang siapa yang minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak berapa kali? Cuma 3 kali saja. Makanya saya tulis angka 3 di sana biar ingat-ingat terus, ya. Barang siapa minta surga dalam sehari 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga makhluknya Allah yang penuh dengan kenikmatan akan matur sama Allah Subhanahu wa taala, akan lapor sama Allah. Setelah kita minta surga 3 kali. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah jamaah Masjid Imam Bonjol ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka dalam sehari minta surga kepadamu sebanyak 3 kali saja. Sedikit atau sedikit? Sedikit apa sedikit? Sedikit, cuma 3 kali saja. Kemudian wa man istajara minan nar, dan barang siapa yang berlindung, yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka salatha marrat, dalam satu hari 3 kali, qalatin nar, maka neraka makhluknya Allah yang sangat pedih azabnya akan matur sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah, jauhkanlah jamaah Masjid Imam Bonjol dari neraka. Kenapa jamaah? Karena kita minta perlindungan dari api neraka dalam sehari berapa kali? 3 kali. Baik, jamaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan hadis di atas ya, ini bersifat umum, tidak ada teks atau doa khusus sehingga kita bisa minta surga dengan kalimat permohonan kita. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Korea, ya, atau bahasa Jawa dan lain sebagainya, bisa. Ya. Yang jelas kita ikhlas kepada Allah, jujur kepada Allah, minta surga, dan harus kita buktikan dengan amal. Bukan cuma minta surga, tapi subuhnya kesiangan, zuhurnya kerja, asarnya perjalanan OTW, ojo takon wae, maghrib isya capek tidur. Minta surga tapi kerjaannya tidur, sibuk. Ya, apa itu sibuk? Sitik-sitik bubuk, ya, sedikit-sedikit tidur, ya. Kemudian tidak ada batasan waktu dan tempat sehingga kita bisa membacanya kapanpun dan dimanapun. Yang jelas dilakukan dalam sehari semalam, dan disebutkan batasan angka 3, yaitu 3 kali. Yaitu kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, kita baca minimal 3 kali. Maka di ma'had kami, ya, kebetulan kami punya pondok, ya, kita wajibkan kepada para santriwati kami setelah tahajud, ya, sebelum sholat subuh, assalatu wassalamu alaik, mereka minta surga 3 kali dan berlindung dari api neraka 3 kali setelah doa bangun tidur gitu, ya. Taib. Akan tetapi ada doa yang sesuai dengan sunnah, ya, doanya panjang. Saya ambil potongannya saja, yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa sebagai berikut, ya. Saya ambil tengahnya saja, to the point-nya saja. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka baik berupa ucapan atau perbuatan. Tapi ini enggak wajib doa seperti ini, ya. Bisa kita pakai Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Terserah, monggo, tafadhol, ya. Yang jelas kita jujur kepada Allah, ikhlas, dan kita buktikan dengan amal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salahnya, itu murni dari saya pribadi.
dan apabila ada benarnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Astaghfirullahaladzim katsiran. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah PowerPoint-nya saya kirimkan ke Pak Yusuf nanti. Dia yang tadi nggak nyatet atau khusyuk mendengarkan penceramah bisa ya dibaca sendiri di rumah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.